complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan akhirnya sampai lagi kita di sesi winter test bersama Ducati Aramco, yang mana hari ini adalah hari cukup yang bahagia karena kita udah bisa nge-comebackin lagi Race Rio yang udah kalian minta dari jauh-jauh hari. Makanya hari ini kita udah ke-comebackin lagi Race Rio dengan nomor 6, tapi dengan Ducati Aramco yang emang ini suatu kombinasi yang menurutku sih kayak cukup pas banget karena ini pembalap lawas. Apalagi biasanya si series ini emang udah melekat banget di channel ini dari awal kita ngerintis kan cuy. Nah, saat ini kita langsung aja untuk masuk ke launching tim Ducati Aramco tepatnya untuk musim 2021 di season keempat. Dan seperti nanti kalau udah kita masuk di karir ya, karena ini kan beda orang cuy. Yang kemarin itu si Asep, sekarang si Rio mungkin bakal kita ganti lagi. Kita ganti untuk judulnya, mungkin di karir kita yang semula harusnya 6 tapi kita bakal ubah ke satu lagi supaya bisa ngebedain di manakah karir si Asep sama karirnya si Rio saat ini. Jadi harapannya sih semoga aja nanti kalian nggak sampai bingung, karena kalau semakin banyak jumlah angka di karir kayaknya juga cukup rumit kan. Jadi kita agak simpelin aja menjadi angka satu lagi. Jadi karir 1 nanti di seri Qatar. Hari ini kita masih winter test dan masih berada di karir 60 karena hari ini kita masih mencoba untuk berpisah sekaligus ya pengenalan pembalap lawas kita untuk berlaga lagi di ajang balap MotoGP 21 untuk pertama kalinya. Nah, tuh hari ini kita bakal coba untuk ngeganti beberapa kru mekanik kita, termasuk kepala engineer sama data analis. Mungkin kita bakal coba untuk lebih ngebutin di engine sama elektronik, karena dari yang kalian sering bilang bahwa di antara 4 part ini yang paling penting itu ada di engine sama elektronik. Makanya kita bakal fokus sama 2 ini aja dulu. Nanti kalau udah full barulah kita kembangin frame sama aerodynamic cuy. Jadi perlahap ya. Jadi bertahap, kita nggak langsung sikat habis semuanya karena mekanik kita nggak cukup. Untuk saat ini kita masih belum memiliki poin sama sekali karena kita belum ngelakuin winter test. Jadi kita harus ngelakuin dulu winter test supaya nanti kita dapetin beberapa poin. Ya minimal untuk bisa nge-upgrade engine sama frame cuy. Nah, jadi kita bakal langsung aja ngelakuin sesi winter test karena hari ini kita nggak punya tim junior karena nggak perlu cuy. Nah, saat ini langsung aja masuk ke sirkuit Malaysia untuk kita berlaga, maksudnya untuk melakukan winter test pertama kalinya bersama Ducati Aramco di musim 2021 bersama Asep Surasep. Jadi seperti biasa di sesi winter test kita memiliki 3 pilihan paket. Kita mau pakai yang mana? Ada paket mesin 1, 2 hingga 3. Tapi kita mau coba bertahap aja dari pertama terus kedua hingga 3. Kita bakal mencari di manakah paket mesin yang memiliki lap time paling bagus, apakah 1, 2, atau 3. Karena dari 3 paket ini tuh memiliki beberapa perbedaan, termasuk mana yang kuat, mana yang lambat, atau yang mana sesuai dengan gaya balap dari Rio. Oh ya, kita hari ini menggunakan setup yang sama. Jadi nanti di antara 3 paket mesin yang kita pakai atau yang kita tes itu kita menggunakan setup yang sama, nggak ada yang dirubah ya. Jadi komponennya medium-medium, gearnya juga kita samain, terus juga penggunaan elektronik juga kita samain juga. Jadi semua rata, tinggal kita ngecari di manakah paket mesin yang nyaman dan manakah yang paling cepat yang bisa kita gunakan cuy. Nah, ini putaran pertama kita masih menggunakan paket mesin yang pertama. Jadi kita bakal menguji dulu ini apakah cocok sama gaya balap kita atau malah justru sebaliknya membuat kita lambat dan gak nyaman dengan motor. Tapi yang pasti hari ini kita coba aja semuanya supaya bisa ngerti di manakah paket yang bakal kita pakai. Oke, saat ini masuki putaran pertama di Sepang, Malaysia untuk winter test. Dan nampak sepi sekali untuk tribun di penonton. Ini kayaknya lagi kayak balapan dalam suasana COVID-19. Jadi sepi banget cuy, kecuali Marshall doang yang ada di sebelah kiri kanan kita. Meskipun ini gak tahu kenapa kok dari tadi gak ada Marshall sekaligus fotografer yang biasa nongol kalau udah berada di sisirnya cuy. Tapi gak masalah, hari ini masih di high speed corner sektor pertama. Bisakah hari ini 0,2 cukup bagus, masih bisa menempel Marc Marquez yang menjadi tercepat saat ini untuk sementara waktu di sisa waktu 115 menit lagi. Exit corner. Oi, Marquez crash, Salvadori crash. Oh ya, ini BTW kita yang paling kerasa nggak enak banget adalah di elektronik. Ditambah lagi di sini kita masih nggak tahu kenapa ini motornya nggak nyaman banget cuy. Mungkin karena emang paket mesin motor ini yang lebih astaga, kita hampir crash dong. Untung masih bisa nge-save cuy.
Oke, 2 putaran selesai. Hari ini kita udah bisa berada di posisi ke-14 dengan waktu 2 menit,1. Jadi hari ini kita masih perlu ngepush lagi nih. Kita coba untuk paket yang kedua, apakah bakal beda hasilnya, karena pokoknya dari 3 paket mesin ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi langsung aja kita menggunakan paket mesin yang kedua. Kita bakal menguji apakah paket ini lebih baik daripada paket mesin yang pertama cuy. Karena setiap paket memiliki karakteristik yang pastinya berbeda-beda dengan game balap dari series Rio. Oke, beres. Cukup 1 putaran aja karena kita udah ngelihat gimana kah perbedaan antara paket 1 sama paket 2. Jadi yang ini tuh lebih stabil kita gunain. Lebih enak aja kita pakai juga karena udah nggak gampang nge-sliding, juga nggak gampang nge-slide kalau udah kita lagi entry kono cuy. Jadi bahan ini kita bakal coba untuk pakai yang ketiga, apakah hasilnya bakal sama atau malah justru lebih baik lagi, atau malah justru sebaliknya yang justru membuat kita makin ngedrop cuy. Saat ini langsung aja kita pakai yang ketiga. Ini tes terakhir kita untuk penggunaan mesin di sini. Semoga sih hasilnya lebih baik daripada hasil yang kedua tadi ya, karena kayaknya sih semakin tinggi paket mesin yang kita pakai itu semakin bagus cuy. Semoga aja.
Oke, beres 0,6 dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Hari ini kita udah bisa menjadi yang terfast, yang paling cepat di sesi winter race. Mungkin karena kita pakai Ducati yang emang kayaknya sih lebih cenderung stabil, enak di tikungan cuy. Maksudnya kalau entry corner itu Ducati emang lebih santai daripada Honda yang kita pakai kemarin cuy. Meskipun kalau di top speed ya sebenarnya kalau top speed ya sama aja sih. Tapi hari ini kita sepertinya udah jelas memakai paket mesin yang keberapa, karena antara paket 2 sama 3 ini meskipun hasilnya sama-sama bagus, tapi itu ada perbedaan. Yang mana tadi kita sempat agak kendor di sektor 1-3 untuk paket yang ketiga, karena kayaknya sih kalau untuk di high speed corner nih atau di tikungan kayaknya lebih cenderung nyaman ke yang kedua. Cuman kalau untuk kecepatan atau powernya kita lebih ngerasa klop sama yang ketiga. Ya mungkin meskipun tadi di paket kedua kita lebih cepat, terus paket ketiga kita agak lemot, mungkin ya kita pakai yang 3 aja, tapi kita butuh penyesuaian untuk bisa beradaptasi dengan paket mesin tersebut cuy. Langsung ke latihan start. Ini dia latihan start pertama kita bersama Ducati Aramco untuk musim 2021. Kita udah ready untuk persiapan race MotoGP Qatar nantinya di seri pertama. Dan ini dia untuk hasil lap time kita di sesi winter test dengan beberapa paket mesin tadi. Di sini kita bisa ngelihat bahwa antara paket 2 sama 3 itu di beberapa sektor ada yang persis, termasuk di sektor 2 dan 3. Kecuali di sektor 1 aja, yang mana untuk sektor pertama itu paket 2 lebih dominan. Mungkin karena ada beberapa mistake aja tadi dengan racing lainnya. Sedangkan untuk paket, maksudnya untuk sektor 2 sama 3 itu di antara paket 2 sama paket 3 itu lap time-nya atau waktunya itu pace-nya sama cuy. Yaitu di sektor 2 kita memiliki lap time 30,199, sedangkan di sektor 3 kita memiliki waktu yang sama juga, yaitu di 35,932. Jadi persis, kecuali di sektor 4 aja yang dimana paket 3 lebih unggul daripada paket yang kedua. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat tadi, bahwa kita hari ini bakal fokus menggunakan paket 3 aja karena emang lebih cepat penggunaan lap time-nya daripada paket yang kedua. Meskipun tadi kayaknya ada kesalahan waktu kita lagi ngelakuin sesi flying lap yang untuk paket 2, karena pada paket yang kedua tadi waktu kita ngelakuin flying lap di segmen terakhir itu kayaknya ada mistake di tikungan tadi yang buat kita nggak bisa untuk memiliki lap time yang bagus, meskipun kayaknya sih lebih unggul paket yang ketiga kan. Jadi hari ini kita fokus aja menggunakan paket yang ketiga untuk nantinya berlaga di musim kali ini bersama Ducati Aramco dan juga bersama Race Rio. Jadi kesemua kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan sampai ketemu di race pertama GP Qatar. Oke, bye, ciao.